Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nuaim Komarudin, salah satu mahasiswa program doktoral di PDN. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil perkuliahan metodologi penelitian ilmu pemerintahan yang mempelajari berbagai pendekatan, konsep, dan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian di bidang ilmu pemerintahan. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana sebuah penelitian disusun, dilaksanakan, dan dianalisis, sehingga mampu menghasilkan karya ilmiah yang valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Perkuliahan ini dibimbing oleh Profesor Dr. Fernandes Simanusong, SSTP, MSI, seorang akademisi dan praktisi di bidang ilmu pemerintahan yang memiliki pengalaman luas dalam penelitian, publikasi ilmiah, serta pengembangan metodologi dalam kajian pemerintahan. Banyak karya-karya beliau yang telah dituangkan melalui buku-bukunya cukup memberikan banyak pemahaman bagaimana mekanisme dan metodologi penelitian dalam ilmu pemerintahan. Melalui materi-materi yang akan disampaikan, selanjutnya diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir krisis, analitis, dan metodologis dalam merancang sebuah penelitian ilmiah, baik untuk tugas akademik maupun untuk kepentingan pengembangan kebijakan publik. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya, kita akan membahas metode penelitian ilmu pemerintahan pasca lahirnya beberapa undang-undang yang penting yang menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan modern. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan-perubahan regulasi ini bukan hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi cara kita meneliti, memahami, dan menganalisis fenomena pemerintahan. Karena itu, sebelum masuk lebih jauh ke dalam metodologi, kita perlu lebih dahulu memperkuat landasan konseptual mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan ilmu pemerintahan. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai konsep penelitian ilmu pemerintahan yang diawali dengan sejumlah pertanyaan yang mendasar. Pertanyaan ini bukan hanya untuk memancing rasa ingin tahu, tetapi juga untuk menuntun kita memahami identitas keilmuan pemerintahan secara lebih tajam. Adapun pertanyaan-pertanyaan itu, kita bisa konsep memahami bagaimana itu pemerintahan. Apakah pemerintahan itu merupakan sebuah ilmu atau sekedar pengetahuan? Selanjutnya, mana yang lebih besar antara pengetahuan dan ilmu itu sendiri? 4. Apakah pemerintahan merupakan bagian dari ilmu sosial? Dan apakah sebagai ahli ilmu politik, administrasi negara, hubungan internasional, atau hukum tata negara? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih utuh tentang posisi dan karakteristik ilmu pemerintahan sehingga nantinya kita mampu merancang penelitian yang tidak hanya metodologis tapi juga relevan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang kontemporer. Kita akan mengenal bagaimana itu ilmu, pengertian tentang ilmu. Kita akan membahas salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam dunia akademik, yaitu pengertian ilmu. Memahami apa itu ilmu akan membantu kita membangun fondasi yang kuat sebelum masuk ke pembahasan metodologi, kajian pemerintahan, maupun penelitian ilmiah lainnya. Kita mulai dari definisi ilmu menurut beberapa ahli. Pernah disampaikan pada saat perkuliahan oleh Prof. Fernandes. Menurut Hoover, ilmu itu adalah seperangkat aturan dan bentuk penelitian yang diciptakan oleh orang-orang yang menghendaki jawaban yang andal. Artinya, ilmu hadir sebagai upaya sistematis untuk mencari kebenaran yang dapat dipercaya, bukan sekedar pendapat
ataupun perspektif, dugaan, atau asumsi. Sementara itu, Putjawijayatna mendefinisikan ilmu sebagai deskripsi pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rumus-rumus yang sederhana. Jadi, ilmu bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang sudah diuji, dijelaskan, diringkas, dan disusun agar mudah dipahami. Dari berbagai pandangan tersebut, kita dapat melihat bagaimana ilmu memiliki sejumlah ciri khas, karakteristik yang membedakannya dari sekedar informasi biasa. Ada beberapa karakter utama yang harus dimiliki sebuah pengetahuan agar disebut sebagai ilmu. 1. Ilmu harus mempunyai objek tertentu. Yakni, ilmu selalu memiliki objek-objek pembahasan yang jelas. Objek ini terdiri dari dua. Satu, objek material dan objek formal. Objek material yaitu apa yang disorot atau apa yang akan dilakukan penelitian. Kedua, objek formal, yaitu sudut pandang atau cara kita menyoroti objek itu sendiri. Jadi, ilmu yang membahas segala hal sekaligus, ia fokus pada satu pokok yang diteliti melalui sudut pandang tertentu. Kedua, ilmu harus bersifat empiris. Ilmu harus dapat diamati, diukur, diuji, diverifikasi. Dengan kata lain, ilmu tidak hanya dipikirkan, tetapi juga harus dibuktikan melalui pengalaman indrawi dan data nyata. Ketiga, ilmu harus memiliki metode tertentu. Memiliki metode tertentu ini tidak bisa dikerjakan secara asal-asalan. Ia memerlukan metode, baik metode khusus sesuai bidangnya maupun metode umum yang berlaku dalam penelitian ilmiah. Metode ini menjadi panduan agar sebuah temuan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, keempat, ilmu harus bersifat sistematis. Ilmu disusun secara teratur, runtut, dan logik, sehingga langkah penelitian saling berkaitan dan dirancang untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan terstruktur. Kelima, ilmu harus dapat ditransformasikan. Ilmu harus dapat diajarkan, dipelajari, dan diwariskan. Karena sifatnya yang sistematis, ilmu dapat ditransfer dari satu orang ke orang lain. Sehingga memiliki sifat transfer knowledge yang dapat berkembang dan memperluas wawasan masyarakat secara akademik. Keenam selanjutnya, bersifat universal, artinya tidak terkait ruang, tidak terikat waktu. Selain itu, ilmu memiliki dua pandangan terkait nilai. Satu, harus bebas nilai, positivis. Ilmu berdiri berdasarkan fakta, tidak dipengaruhi nilai atau opini oleh peneliti itu sendiri. Artinya tidak subjektif. Dua, tidak bebas nilai atau ideologis. Ilmu dipengaruhi konteks sosial, budaya, atau nilai tertentu di mana ilmu itu berkembang. Kedua pendekatan ini sama-sama berkembang dalam tradisi ilmu pengetahuan yang modern. Sehingga ilmu dapat dirumuskan atau diartikan yakni pengetahuan yang dimiliki, objeknya harus jelas, dapat diuji secara empiris, menggunakan metode tertentu, disusun secara sistematis, dan dapat ditransformasikan, sehingga dapat bersifat universal. Dengan memahami karakteristik ilmu, kita lebih siap untuk menyusun penelitian yang berkualitas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu tidak terlepas dari sifat secara filsuf atau filsafat. Kita akan bahas bagaimana itu filsafat dan metode ilmu pemerintahan, landasan filosofis, tantangan, dan arah kebijakan. Kita akan membahas esensi pendidikan doktoral di bidang ilmu pemerintahan dan fondasi filosofis serta metodologis yang menjadi dasar disiplin ilmu ini. Pendidikan doktoral bukan sekedar memperoleh gelar akademik doktor. Namun, lebih dari itu, program doktoral adalah perjalanan intelektual untuk membentuk pola pikir yang ilmiah, yang kritis, kreatif, dan juga inovatif. Sebagaimana ditekankan oleh Profesor Dr. Fernandes.
pada perkuliahan-perkuliahan yang telah kami terima. Terdapat 3 kunci utama kesuksesan dalam studi doktoral. Kami ingat betul apa yang disampaikan beliau. 1, kesabaran. 2, ketekunan atau kegigihan. 3, pantang menyerah. Melalui 3 prinsip ini, seorang kandidat dokter diharapkan tidak hanya menyelesaikan disertasi, tetapi juga tumbuh sebagai peneliti dan pemikir yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu dan praktek pemerintahan. Fondasi ilmu pemerintahan. Untuk memulainya, perjalanan akademik ini, kita perlu memahami kerangka dasar ilmu pengetahuan yang meliputi 3 landasan filosofis. Secara umum, kita mengetahui bagaimana itu landasan filosofis, ya ini landasan ontologi yang pertama. Ya ini hakikat pemerintahan itu sendiri. Pertanyaan utamanya adalah, apa itu pemerintahan? Kita membahas konsep dasar keberadaan pemerintah, fungsi, otoritas, serta relasinya dengan masyarakat. Kedua, landasan epistemologi, yakni cara memperoleh pengetahuan pemerintahan. Bagaimana kita meneliti pemerintahan? Di sini kita mempelajari metode ilmiah, pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif, serta cara merumuskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup pemerintahan menjadi pengetahuan yang sahih dan layak untuk dipertanggungjawabkan. Ketiga, landasan aksiologi, nilai dan tujuan pemerintahan itu sendiri. Untuk siapa dan untuk apa pemerintahan ini bekerja. Landasan ini mengulas bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, efektivitas, kesejahteraan publik, dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak luput dari itu, bagaimana dinamika dan isu kontemporer pemerintahan di Indonesia ini terjadi. Setelah kita memahami fondasi teoritis, kita masuk ke konteks keindonesiaan yang meliputi beberapa isu strategis. Isu-isu yang sering terjadi terakhir ini yakni kepemimpinan nasional dan relasi antara sipil dan militer. Dalam konteks demokrasi modern, tantangan birokrasi termasuk reformasi tata kelola dan profesionalisasi aparatur. Bagaimana perubahan paradigma kebijakan publik yang menuntut inovasi dan adaptasi. Lebih lanjut, otonomi daerah yang sudah cukup lama dijalankan, namun dinamika dan politiknya masih menjadi isu yang hangat untuk diperdebatkan. Bagaimana kepemimpinan tingkat provinsi serta tingkat kabupaten dalam hubungannya dengan pemerintahan tingkat pusat. Peran pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, ya ini merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Ya, saya sepakat bagaimana Prof. Fernandes membangun atau berupaya memaksimalkan potensi desa. Banyak sekali buku-buku beliau tentang desa yang telah ditulis beliau. Karena pada prinsipnya ketika desa itu mandiri, desa itu memberikan pola nyata dalam hal pengelolaan potensi desa, potensi masyarakatnya, itu akan berdampak signifikan untuk negeri. Bagaimana UMKM, bagaimana kredit kecil berjalan, itu semua berjalan dari desa. Nah, hal-hal itu yang diperhatikan oleh Prof. Fernandes dan kami sangat ini yang selama ini mungkin tidak kami cukup pahami bagaimana kita negara kuat ini dari pusat, padahal semua berangkat dari desa, pemerintahan terkecil. Nah, isu-isu yang penting untuk dipahami karena akan menjadi konteks penelitian doktoral yang kami jalani. Pesan penutup untuk mahasiswa doktoral, sebagai calon doktor, kita bukan hanya penulis disertasi, tetapi juga penghasil pengetahuan baru, pengambil keputusan berbasis bukti. Calon pemimpin berpikir di bidang ilmu pemerintahan. Bangunlah pola pikir ilmiah yang tajam, namun tetap rendah hati dalam mencari kebenaran. Terus selalu belajar, membaca, berdiskusi, dan mengembangkan gagasan yang berakar pada data dan analisis yang mendalam. Pondasi awal ini yang menjalin perjalanan panjang
namun bermakna menuju pencapaian akademik di bidang ilmu pemerintahan. Pada sesi ini kita akan bahas bagaimana landasan ontologi dalam ilmu pemerintahan. Ya, tadi sudah kita sebutkan bagaimana itu ontologi yang sebenarnya menjadi objek kajian ilmu pemerintahan itu sendiri. Hakikat pemerintahan sebagai objek kajian, ontologi berkaitan dengan hakikat atau keberadaan sesuatu dalam konteks kita. Objek kajian itu adalah pemerintahan. Pertanyaan utamanya adalah, yakni kita sering bertanya, pertanyaan utamanya adalah apa itu pemerintahan? Secara umum, pemerintahan dapat dipahami sebagai sistem yang mengatur hubungan antar negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat yang menjadi subjek pelayanan dari pemerintahan itu sendiri. Namun, sebagai disiplin ilmiah, konsep ini perlu dijelaskan lebih rinci untuk menjadi sebuah pedoman. Perbedaan antara pemerintahan dan pemerintahan adalah ada beberapa teori. Menurut Kancil, terdapat perbedaan penting antara pemerintah dan pemerintahan. Yakni, pemerintah adalah organisasi atau lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu dalam negara. Ini merujuk pada institusi atau organ kekuasaan. Misalnya, pemerintahan dalam tingkat pusat dipimpin oleh presiden, dibantu oleh kementerian-kementerian, atau lebih kecil kita runut pemerintahan daerah. Itu pemerintah, merupakan subjeknya. Sedangkan pemerintahan itu sendiri adalah proses itu atau tindakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah. Ini mencakup aktivitas bagaimana mengatur, mengelola, dan membuat keputusan publik sehingga segala tindakan pemerintahan itu sendiri dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, pemerintah yakni lembaga atau aktornya, subjek tadi. Pemerintahan adalah proses atau fungsi atau organ itu sendiri. Pemahaman ontologis yang menegaskan bahwa pemerintahan tidak sekedar merujuk pada sosok pemimpin, tetapi mencakup struktur, mekanisme, dan fungsi yang kompleks. Elemen-elemen dasar dalam pemerintahan. Ontologi ilmu pemerintahan mencakup beberapa aspek yang membentuk keseluruhan sistem penyelenggaraan negara seperti lembaga pemerintahan institusionalnya, otoritas dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah itu sendiri, prosedur dan metode administratif dalam pemerintahan, tingkat pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga kecamatan dan desa. Sistem pemerintahan yang dianut seperti presidensial atau parlementer. Semua elemen ini bekerja bersama untuk mewujudkan tujuan pemerintahan, yaitu kepentingan masyarakat, keadilan, kesejahteraan publik, dan kemajuan negara secara umum. Perspektif historis, pemerintah sebagai gejala sosial. Secara historis, praktik pemerintahan sudah muncul sejak manusia membentuk komunitas. Filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles telah memperdebatkan bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dan bagaimana negara ini diatur. Karena itu, ilmu pemerintahan sering disebut sebagai salah satu disiplin tertua yang terus berkembang mengikuti paradigma dan perubahan zaman. Objek material dan objek formal dalam ilmu pemerintahan menurut Wasistiono dan Simanguntung 2015 Prof. Fernandes dalam ontologi ilmu pemerintahan mencakup dua jenis objek, yakni objek material, objektum materiale, yakni substansi atau materi yang dikaji. Misalnya substansi negara, bagaimana negara itu menganut prinsip-prinsip. Kedua, masyarakat itu sendiri. Tiga, organisasi masyarakat pemerintahan itu.
objek formal, objektum formale, yaitu sudut pandang atau fokus keilmuan, yakni proses, fungsi, dan tata kelola pemerintahan dengan membedakan kedua aspek ini. Ilmu pemerintahan dapat berdiri sebagai disiplin yang mandiri sekaligus tetap beririsan dengan bidang lain seperti politik, administrasi, hukum tata negara, dan sosiologi. Melalui pemahaman ontologis, kita dapat melihat bahwa ilmu pemerintahan tidak hanya mempelajari institusi negara, tapi juga proses, mekanisme, interaksi antar aktor, dan fungsi kekuasaan dalam mewujudkan kehidupan bernegara. Pemahaman ontologi menjadi fondasi penting bagi mahasiswa doktoral untuk menyusun kerangka konseptual dalam penelitian sekaligus memahami batas karakter unik ilmu pemerintahan sebagai body of knowledge. Ontologi sebagai hakikat pemerintahan. Pada sesi ini kita akan membahas lebih mengenai ontologi dalam ilmu pemerintahan, yaitu aspek filosofis yang menyoroti hakikat objek kajian dari disiplin ilmu ini. Apa itu ontologi? Dalam ilmu pemerintahan, ontologi membahas pertanyaan mendasar, apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu pemerintahan. Objek utama yang kita pelajari adalah pemerintahan itu sendiri, bukan hanya individu pemimpin, tetapi seluruh sistem, struktur, fungsi, serta mekanisme hubungan antar negara, pemerintah, dan masyarakat. Secara sederhana, pemerintah dapat dipahami sebagai sistem penyelenggara kekuasaan yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana perbedaan pemerintah dengan pemerintahan. Merujuk pada Kancil menyebutkan bahwa pemerintahan adalah organisasi atau lembaga yang menjalankan tugas dalam negara, misalnya presiden, kementerian, gubernur, atau perangkat daerah. Ini merujuk pada institusi. Pemerintahan itu sendiri adalah fungsi atau proses pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu segala aktivitas dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan layanan publik. Dengan demikian, pemerintah dapat dikatakan sebagai aktor atau organ kekuasaan. Pemerintahan, yaitu aktivitas dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Pemahaman ontologis ini penting agar kita tidak menyebutkan makna pemerintahan hanya pada sosok pemimpin. Selanjutnya kita akan membahas tentang elemen-elemen ontologis dalam pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, ontologi meliputi unsur-unsur yakni sebagai berikut. 1. Lembaga pemerintahan, dalam hal ini institusi formal. 2. Otoritas kewenangan yang melekat pada pemerintahan. 3. Prosedur dan metode administrasi dalam pengelolaan kekuasaan tersebut. 4. Tingkatan wilayah pemerintahan, baik pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. 4. Sistem pemerintahan itu sendiri, yakni sistem presidensial atau parlementer atau dalam bentuk lain. Seluruh komponen ini membentuk sebuah mekanisme yang bekerja untuk kepentingan publik, untuk keadilan, dan lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini perspektif atau historis pemerintahan sebagai fenomena kuno. Secara historis, pemerintahan muncul sejak manusia hidup dalam komunitas. Para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles telah mempelajari bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan, sehingga banyak ahli yang menyebut ilmu pemerintahan sebagai salah satu disiplin yang paling tua. Pemahaman ini menunjukkan bahwa kajian pemerintahan memiliki akar mendalam dalam pemikiran manusia. Misalnya, objek material, objek formal dalam pemerintahan. Mengacu pada Wasistiono, ontologi ilmu pemerintahan mencakup dua aspek, yakni objek material. Substansi fisik yang dikaji yakni negara, masyarakat, organisasi pemerintahan. Objek formal, yaitu sudut pandang keilmuan, yaitu bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana pemerintahan bekerja. Pembedaan ini menegaskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan disiplin yang paling mandiri, meskipun tetap beririsan dengan aspek ilmu politik, aspek administrasi publik, hukum tata negara, serta sosiologi, dan lainnya.
Dari perspektif ontologis, ilmu pemerintahan tidak hanya mempelajari siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan, diatur, dan dikontrol dalam berbagai tingkatan dan sistem. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa doktoral untuk menyusun kerangka konseptual penelitian, sehingga dapat memahami batas kajian ilmu pemerintahan dan melihat disiplin ini sebagai body of knowledge yang unik dan komprehensif. Epistemologi adalah cara memperoleh bagaimana pengetahuan pemerintahan. Yakni, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan tentang pemerintahan diperoleh secara sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ilmu pemerintahan, aspek epistemologis menjadi sangat penting karena ilmu ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan publik yang menyentuh kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dasar epistemologis ilmu pemerintahan menuntut pendekatan yang sistematis, rasional, dan berbasis bukti, evidence-based. Secara historis, terdapat dua pendekatan utama dalam membangun pengetahuan pemerintahan, yakni pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada pertanyaan bagaimana seharusnya pemerintahan dijalankan. Ia banyak muncul dalam kajian filsafat politik klasik, teori ketenagaraan, atau diskusi mengenai nilai ideal suatu pemerintahan. Contohnya, yakni pembahasan mengenai bentuk negara yang baik, konsep keadilan, serta prinsip moral pejabat publik. Pendekatan ini penting karena memberikan arah normatif dan nilai dasar bagi terciptanya pemerintahan yang baik, good governance. Namun, idealisme normatif tidak cukup untuk menjelaskan kenyataan pemerintahan yang kompleks. Di sini pentingnya pendekatan kedua, yakni pendekatan empiris. Pendekatan empiris menekankan pada bagaimana adanya pemerintahan dalam praktek nyata. Ilmu pemerintahan modern memanfaatkan metode penelitian ilmu sosial seperti observasi langsung, baik melalui survei birokrasi maupun analisis data kebijakan dan studi kasus pemerintahan daerah. Pendekatan empiris memungkinkan peneliti memahami bagaimana kebijakan dijalankan, bagaimana birokrasi berperilaku, serta bagaimana interaksi kekuasaan terjadi dalam realitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan empiris, kesimpulan ilmiah tidak hanya didasarkan pada asumsi teoritis, tetapi juga diperkuat dengan bukti objek yang terukur. Dalam hal ini, data yang dapat dipertanggungjawabkan. Integrasi pendekatan normatif dan empiris, yakni dalam praktik terbaik, ilmu pemerintahan membutuhkan integrasi kedua pendekatan tersebut. Konsep seperti evidence-based policy hadir sebagai jembatan antara idealisme normatif dan bukti empiris. Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya dibangun berdasarkan riset, data, dan analisis ilmiah, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran. Di Indonesia, penerapan evidence-based policy mulai diperkuat misalnya dalam Kementerian Dalam Negeri dan LAN, lembaga yang mengembangkan indeks kualitas kebijakan sebagai alat ukur untuk menilai kualitas perumusan kebijakan. Kedua, pemerintahan mendorong peran analisis kebijakan, yaitu pejabat fungsional yang melakukan telaah berbasis riset agar menyusun program-program dan regulasi yang memiliki landasan yang kuat. Meskipun demikian, penerapan pendekatan ilmiah ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan ketersediaan data, rendahnya kapasitas analisis, serta budaya birokrasi yang kadang dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Perpaduan antara pendekatan normatif dan empiris sangat penting untuk menghasilkan pemerintahan yang secara teori ideal sekaligus efektif dalam pelaksanaannya. Teori dari pemerintahan perlu terus diuji melalui realitas empiris, sementara fakta di lapangan harus dianalisis untuk memperkaya dan menyempurnakan teori. Dengan dukungan metode ilmiah, baik kualitatif, kuantitatif, komparatif, maupun transdisipliner, ilmu pemerintahan dapat menghasilkan pengetahuan yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung tata kelola negara yang lebih baik.
Selanjutnya kita akan melakukan pembahasan bagaimana aksiologi atau tujuan dan nilai dalam pemerintahan. Aksiologi membahas tentang nilai, tujuan, dan manfaat yang hendak dicapai dalam pengetahuan dan praktik pemerintahan. Pertanyaan utamanya adalah, untuk apa ilmu pemerintahan itu digunakan? Dengan kata lain, aksiologi menempatkan ilmu pemerintahan bukan hanya sebagai kajian teoritis, tetapi sebagai instrumen untuk menghasilkan kemaslahatan publik. Dalam konteks pemerintahan, landasan aksiologis berkaitan erat dengan etika publik, orientasi kesejahteraan, serta nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemerintahan yang baik, good governance harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, ilmu praktik pemerintahan dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap perbaikan nilai-nilai sosial. Nilai dasar dalam aksiologi pemerintahan, yakni sejumlah fundamental menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi yang efektif tentunya, responsivitas, dan partisipasi publik. Di Indonesia, nilai-nilai ini tercermin dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip good governance yang telah diasumsi sebagai standar etik dan operasional birokrasi modern. Tamu Boll menjelaskan dalam bukunya, yakni good governance bertumbuh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsif, dan keadilan yang semuanya bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Orientasi nilai dan manfaat, value oriented governance. Dari perspektif aksiologis, ilmu pemerintahan tidak berhenti pada bagaimana menghasilkan teori. Ilmu ini harus membimbing tindakan nyata, yang artinya setiap kebijakan, program reformasi atau inovasi tata kelola harus memberikan value atau manfaat nyata bagi masyarakat. Beberapa contoh pernyataan aksiologis adalah, apakah reformasi birokrasi menghasilkan institusi yang lebih bersih dan melayani? Atau apakah otonomi daerah benar-benar telah meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakat? Atau apakah suatu kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap pemerintahan selalu kembali pada manfaat etis dan sosial dari kebijakan publik. Etika sebagai fondasi aksiologi pemerintahan. Landasan aksiologi juga membentuk etika pemerintahan. Pejabat publik dituntut menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, keadilan, serta orientasi kepentingan umum. Ilmu pemerintahan bukan ilmu bebas nilai. Ia justru syarat tentang nilai karena tujuannya, yakni memastikan bahwa tindakan pemerintahan membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Mengutip dalam bukunya Draha yang diadopsi dari Will Durant, mengingatkan bahwa filsafat pemerintahan penting karena pemerintahan menyangkut nasib banyak orang. Oleh sebab itu, nilai seperti keadilan sosial, pemerataan, keberlanjutan pembangunan, dan penghormatan terhadap hak warga negara menjadi kompas moral dalam studi dan praktik pemerintahan. Secara keseluruhan, filsafat memberikan 3 pilar bagi ilmu pemerintahan: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yakni bagi apa yang dipelajari tentang hakikat pemerintahan. Epistemologi, bagaimana mempelajarinya, metode, dan cara memperoleh ilmu tersebut. Aksiologi, untuk apa ilmu itu digunakan, tentang nilai-nilai dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Dengan fondasi filosofis yang kuat, ilmu pemerintahan dapat berdiri sebagai disiplin yang mandiri dan mampu memberikan arah yang jelas, bahwa tujuan akhir ilmu adalah perbaikan demi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dinamika kepemimpinan nasional dan hubungan sipil dan militer. Dalam sesi kuliah Prof. Fernandes mengajak mahasiswa melihat
perjalanan kepemimpinan nasional Indonesia melalui perspektif hubungan antara sipil dan militer. Sejarah di Indonesia menunjukkan bahwa posisi presiden sering bergeser antara figur sipil dan militer yang mencerminkan dinamika kekuasaan yang berubah dari masa ke masa. Kita dapat melihat pola tersebut pada rangkaian Presiden RI. Bagaimana Presiden pertama kita Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan 1967, pemimpin sipil yang revolusioner. Presiden kedua Soeharto dari tahun 1967 sampai 1998, seorang jenderal TNI pada era Orde Baru. Presiden ketiga Habibie merupakan figur sipil dengan latar belakang berbeda. Demikian dengan presiden keempat dan kelima, Gus Dur dan Megawati, yang merupakan figur sipil dengan latar belakang yang berbeda pula. Selanjutnya Presiden 6 SBY dari tahun 2004 sampai 2014, seorang purnawirawan jenderal dari TNI. Dilanjutkan Joko Widodo dari 2014 sampai 2024, pemimpin dari sipil. Terakhir saat ini Presiden Prabowo Subianto dari tahun 2024 merupakan mantan jenderal TNI. Rangkaian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional Indonesia terus diwarnai peralihan antara otoritas sipil dan militer. Reformasi pada 1998 dan pemisahan peran antara sipil dan militer. Setelah reformasi 1998, Indonesia menegaskan pemisahan yang lebih tegas antara militer dan politik. Pencabutan Dewing Fungsi ABRI pada tahun 1999 menandai komitmen bahwa TNI harus netral, tunduk pada otoritas sipil, dan fokus pada pertahanan negara. Yang sejak itu, TNI tidak lagi memiliki kursi di parlemen, tidak ada perwakilan lagi di Dewan. Jabatan sipil bukan lagi dominan diisi oleh perwira aktif. Supremasi sipil menjadi prinsip dasar tata kelola demokrasi. 2 dekade setelah reformasi, hubungan sipil dan militer bergerak menuju model demokratis yang ideal, yaitu pemerintahan sipil sebagai pembuat kebijakan dan militer sebagai penjaga kedaulatan negara. Dinamika baru yang terjadi, resurgensi peran militer. Dalam perkembangan terbaru, muncul diskursus mengenai menguatnya kembalinya pengaruh militer dalam ranah sipil, terutama sejak terpilihnya Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024. Beberapa kasus yang memicu perdebatan antara lain, penunjukan Majen TNI aktif Novi Helvi Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog pada tahun 2025 yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47. Jelas penempatan perwira aktif dalam jabatan sipil strategis termasuk dalam sekretaris kabinet. Perlibatan TNI dalam program-program sipil seperti Satgas Penerbitan Hutan di bawah Perpres Nomor 5 Tahun 2025. Kelompok masyarakat sipil dan pengamat seperti imparsial menilai langkah-langkah ini sebagai indikasi menguatnya kembali semangat dui fungsi TNI, sebuah kekhawatiran yang kontras dengan agenda reformasi tahun 1998. Perspektif alternatif yang muncul, politik konstitusional dan stabilitas. Namun analisis ilmiah ini tidak boleh berhenti pada satu sisi saja. Dalam sistem politik yang kompleks, peran militer atau sipil tidak terlalu sepenuhnya menentukan arah pemerintahan. Walaupun berlatar belakang militer, Presiden Prabowo menunjukkan orientasi continuity with change yang mempertahankan sebagian besar kebijakan Jokowi sambil memperkenalkan penyesuaian strategis yang moderat. Pengamat BRIN Wasisto Raharjo menyebut pola ini sebagai tradisi baru. Presiden tidak lagi memutus seluruh kebijakan sebelumnya, tetapi mencari kesinambungan demi stabilitas jangka panjang. Bahkan hubungan kerja yang tetap terjalin antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi dibadai sebagai upaya menjaga transisi yang mulus menuju visi Indonesia 2045.
Implikasi filsafat pemerintahan, supremasi sipil dan etika kekuasaan. Dalam filsafat pemerintahan, kepemimpinan tidak dipahami hanya sebagai sosok personal, tetapi sebagai hasil interaksi antara struktur, budaya politik, dan institusi. Hubungan sipil militer adalah salah satu aspek krusial dalam desain tata kelola negara. Sejak reformasi, prinsip idealnya jelas. TNI berprofesional tidak boleh berpolitik. Kebijakan nasional dikelola oleh pemerintah sipil yang terpilih. Militer tunduk dan kontrol pada demokrasi. Namun, realitas politik menunjukkan bahwa dinamika kekuasaan terdapat perubahan seiring konteks ex-militer yang masuk politik melalui mekanisme elektoral yang tetap beroperasi dalam kerangka hukum sipil, konstitusi, partai politik, dan mekanisme parlemen. Tantangan utamanya kini adalah memastikan netralitas TNI, transparansi dalam penempatan jabatan publik, dan akuntabilitas politik tetap terjaga. Kajian terbaru mengenai pemilu 2024 menunjukkan bahwa meskipun TNI berkomitmen netral, faktor historis dan jaringan kekuasaan dapat mempengaruhi hubungan antara sipil dan militer yang harus terus dipantau. Dinamika kepemimpinan nasional Indonesia bukan sekedar pertentangan antara sipil dan militer. Ini adalah refleksi dari adaptasi sistem politik terhadap perubahan kekuasaan. Tuntutan stabilitas dan kebutuhan kontinuitas pembangunan. Dalam perspektif akademik, hubungan sipil militer yang sehat harus tetap berlandaskan pada supremasi sipil, transparansi, serta proses demokratis yang partisipatif. Dengan cara itu, arah kebijakan negara, baik kontinuitas maupun perubahan, tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Tantangan birokrasi dan reformasi tata kelola. Problematika birokrasi Indonesia menurut Prof. Fernandes, inefisiensi, biaya politik tinggi, dan tantangan pengelolaan ASN. Birokrasi pemerintahan di Indonesia kerap dianalogikan sebagai mesin yang lamban dan tidak efisien. Prof. Fernandes menyoroti setidaknya 3 persoalan mendasar yang berdampak langsung terhadap kinerja kredibilitas pemerintahan. Inefisiensi politik, tingginya biaya politik, serta pengelolaan ASN, khususnya relasi dan perbedaan antara PNS dan P3K. Inefisiensi dan produktivitas birokrasi yang rendah. Salah satu tema kritik yang paling sering muncul adalah budaya kerja ASN yang belum produktif. Secara formal, jam kerja ASN diatur dan ditetapkan dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00. Namun, waktu kerja efektif seringkali jauh lebih rendah. Banyak proses administrasi masih berjalan lambat, berbelit-belit, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Patologi birokrasi seperti prosedur yang kompleks, penekanan berlebihan pada formalitas, serta pengambilan keputusan yang terlalu hierarkis menjadi akar persoalan. Digitalisasi melalui e-government sebenarnya telah dilakukan, namun seringkali hanya memindahkan proses manual ke sistem elektronik tanpa menyederhanakan alurnya. Akibatnya, warga tetap harus datang langsung meskipun layanan sudah online karena integrasi sistem dan kapasitas SDM yang masih sangat terbatas. Kondisi ini berkontribusi pada rendahnya kepercayaan publik. Keluhan masyarakat meliputi lambannya layanan, kurangnya kejelasan prosedur, hingga pungutan yang tidak resmi. Untuk menjawab persoalan ini, reformasi birokrasi harus menyasar pada 2 sisi. Yakni 1, reformasi struktural, misalnya ranking untuk mengurangi unit tumpang tindih, yakni pelayanan terpadu satu pintu, one stop service, serta pendelegasian kewenangan ke unit lini agar keputusan lebih cepat. Kedua, reformasi yang kultural, termasuk membangun mindset ASN sebagai pelayan publik, sistem intensif berbasis kinerja,
disiplin dan integritas yang konsisten, serta pemanfaatan teknologi untuk monitoring kinerja. Tanpa perubahan yang menyeluruh tersebut, birokrasi akan tetap menjadi hambatan utama, bukan motor pembangunan. Biaya politik yang tinggi dan dampaknya bagi tata kelola. Tantangan berikutnya adalah tingginya biaya politik dalam konsultasi jabatan publik. Untuk menjadi bupati atau wali kota, kandidat perlu modal kurang lebih 30 miliar rupiah. Dan untuk gubernur bisa mencapai hingga 100 miliar rupiah. Banyak calon mengandalkan donatur eksternal, terutama dari kalangan bisnis. Kondisi ini menciptakan logika investasi politik, di mana pejabat terpilih nantinya merasa memiliki hutang yang harus dibayar kembali. Praktek yang umum muncul adalah dalam hal suap proses perizinan, markup anggaran, tanggung rente dalam proyek, hingga jual beli jabatan yang ada di birokrasi. KPK telah menyebut politik dengan biaya tinggi sebagai akar korupsi di pemerintahan. Secara aksiologis, hal ini menggeser orientasi pejabat dari pelayan publik menjadi pemulihan modal politik. Solusi yang dapat didorong sebagai dalam berbagai lembaga meliputi: 1. Regulasi pendanaan kampanye yang lebih transparan dan ketat. 2. Pendanaan kampanye oleh negara untuk mengurangi ketergantungan pada sponsor. 3. Penguatan penegakan hukum terhadap pendanaan ilegal. Partai politik juga perlu menerapkan politik with integrity, termasuk pelarangan mahar politik. Pengelolaan ASN, ketimpangan PNS dan P3K, serta tantangan meritokrasi. Isu lain yang disorot oleh Prof. Fernandes adalah pengelolaan ASN, terutama perbedaan status dan perlakuan antara ASN dan P3K. ASN yang berstatus sebagai pegawai tetap dengan jalur karir dan pensiun, sementara P3K berstatus kontrak tanpa hak pensiun, meski struktur gajinya kini telah disetarakan melalui PP nomor 5 tahun 2024. Fleksibilitas pengadaan P3K membantu pemenuhan kebutuhan tenaga profesional, namun menciptakan dinamika baru seperti kekhawatiran P3K terkait keamanan kerja, potensi perlakuan yang berbeda di lingkungan kerja, dan kesenjangan persepsi antara ASN itu sendiri dan P3K. Tantangan berikutnya adalah apresiasi terhadap kompetensi ASN. Pada praktiknya, gelar akademis, baik itu strata 2 maupun S3, tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan atau jabatan. Sistem kenaikan pangkat masih didominasi masa kerja, bukan kinerja atau kompetensi. Hal ini memicu demotivasi dan potensi brain drain. Solusi yang dapat ditawarkan mencakup yakni meritokrasi yang lebih ketat dalam promosi jabatan, intensif bagi ASN yang berpendidikan tinggi, kesempatan open bidding yang lebih inklusif bagi ASN dan P3K, serta pembangunan budaya di organisasi tempat pembelajaran. Contohnya, jabatan sekretaris daerah kini tidak harus diisi ASN dari daerah tersebut, melainkan siapapun yang berkompeten melalui seleksi terbuka. Ini sejalan dengan semangat Undang-Undang ASN mengenai sistem meritokrasi. Tantangan birokrasi Indonesia mencakup inefisiensi, mahalnya biaya politik, dan manajemen ASN yang belum optimal. Meski beberapa kemajuan telah terlihat seperti mall pelayanan publik, e-budgeting, dan rekrutmen calon ASN yang berbasis perubahan signifikan hanya dapat tercapai melalui reformasi tata kelola yang berkelanjutan dan konsisten. Pemerintah, birokrasi, partai politik, dan masyarakat harus sama-sama membangun sistem yang efisien, bersih, dan berorientasi pada kepentingan publik. Perubahan paradigma dalam kebijakan publik. Perubahan paradigma pemerintahan dapat dilakukan melalui kolaborasi, digitalisasi,
dan meritokrasi. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, pemerintah dituntut untuk menggeser cara pandang dan pendekatan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan publik. Prof. Fernandes menyoroti 3 perubahan paradigma penting yang menjadi penanda modernisasi pemerintahan, yaitu kolaborasi multi pihak, transformasi digital, dan rekrutmen terbuka berbasis meritokrasi. Paradigma pemerintahan tradisional yang bersifat hierarkis dan top-down semakin ditinggalkan. Pemerintahan modern menekankan collaborative governance, sebuah proses pengambilan keputusan yang kolektif yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Ansel and Gates pada tahun 2027 mendefinisikannya sebagai mekanisme pemerintahan antara pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik melalui perumusan tujuan bersama, pembagian peran, serta pemanfaatan sumber daya secara kolaboratif. Di Indonesia, pendekatan ini tercermin dalam berbagai inisiatif seperti kemitraan pemerintahan dan swasta, public-private partnership. Dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan berbasis komunitas hingga pelibatan pengurangannya tinggi, ormas, dan filantropi dalam penyusunan dan pelaksanaan program publik. Contoh nyata adalah bagaimana dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mengandalkan sinergi kuat antara pemerintah, sektor swasta, dalam hal ini pengadaan peralatan kesehatan, vaksin dan CSR, serta masyarakat sipil yang terdiri dari relawan dan edukasi publik. Pendekatan pentahelix melibatkan akademik, business community, dan government, serta pelibatan oleh media. Semakin menjadi pola baku bagi pembangunan daerah, hal ini menuntut birokrasi untuk bergeser dari peran komandan menjadi fasilitator yang mampu membangun jejaring, pengelolaan forum multi pihak, dan menjaga transparansi proses. Kolaborasi hanya dapat berjalan bila ada kepercayaan, keterbukaan data, dan inklusivitas serta tahap perencanaan. Dengan demikian, keputusan publik memiliki legitimasi lebih kuat dan kualitas yang lebih baik karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Selanjutnya kita bicara transformasi digital pemerintahan, e-government. Revolusi teknologi mendorong birokrasi untuk mentransformasi proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. E-government bukan sekedar memindahkan berkas ke format elektronik, melainkan melakukan re-engineering proses bisnis pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBE, layanan administrasi digital, sistem perizinan online yang ada dalam OSS, layanan aduan publik berbasis aplikasi, hingga pemanfaatan big data untuk merumuskan sebuah kebijakan. Digitalisasi memberikan sejumlah manfaat, yakni pelayanan publik semakin cepat dan transparan, serta peluang untuk pungutan liar semakin berkurang, serta pengambilan keputusan dapat berbasis data, seperti berbagai layanan seperti dalam hal penerbitan pengurusan SIM, pembayaran pajak, dan perizinan usaha kini dapat dilakukan secara daring. Program Satu Data Indonesia juga berupaya memastikan integrasi dan lintas integrasi agar kebijakan lebih tepat sasaran. Meski demikian, tantangan masih terjadi yang signifikan, yakni kesenjangan infrastruktur digital, resistensi aparatur terhadap sistem baru, serta resiko keamanan data. Tidak sedikit proyek e-government gagal memberikan dampak karena hanya mengganti media tanpa menyederhanakan proses. Oleh karena itu, digitalisasi harus berjalan beriringan dengan deregulasi, penyederhanaan layanan,
dan peningkatan literasi digital ASN. Ke depan, arah transformasi digital mengarah pada open government. Pemerintahan yang membuka data, melibatkan warga secara daring, dan memanfaatkan teknologi untuk akuntabilitas publik. Selanjutnya, open recruitment dan penguatan meritokrasi ASN. Paradigma baru yang lain adalah pergeseran menuju merit system dalam manajemen sumber daya aparatur. Jika sebelumnya promosi jabatan kerap dipengaruhi oleh senioritas, hubungan politis, atau pertimbangan kedaerahan, kini regulasi mengamanatkan seleksi yang dilakukan terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi atau open bidding. Jabatan seperti sekretaris daerah misalnya, kini dapat diisi oleh ASN yang berkompeten dari berbagai instansi atau daerah, bukan hanya dari internal lembaga itu sendiri. Proses seleksi yang melibatkan uji kompetensi, asesmen independen, dan verifikasi rekam jejak memungkinkan birokrasi memperoleh pemimpin yang profesional dan berintegritas. Pendekatan meritokratis juga didukung oleh program Talent Fund yang memungkinkan ASN berprestasi ditempatkan di lintas instansi sesuai kebutuhan negara. Hal ini mengurangi stagnasi karir dan memperluas ruang mobilitas birokrasi, meski ada resistensi dari kelompok yang merasa kehilangan privilege. Open recruitment mendorong kompetensi sehat dan meningkatkan motivasi ASN untuk terus mengembangkan diri. Selain untuk ASN, pemerintah juga semakin membuka ruang bagi profesional non-ASN untuk memberi masukan pada kebijakan. Menurut staf khusus dari kalangan profesional atau pelibatan ahli eksternal dalam proses rekrutmen pemimpin atau pelibatan atau instansi menunjuk bahwa pemerintah semakin terbuka terhadap kompetensi di luar lingkup birokrasi tradisional. Ketiga perubahan paradigma ini merupakan kolaboratif, digital, dan meritokrasi menandai arah baru tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan tidak lagi eksklusif, manual, dan tertutup, tetapi bergerak menuju model yang lebih partisipatif, terhubung, dan berbasis pengetahuan. Meski implementasinya sendiri tidak selalu merata. Perkembangan ini menunjukkan bahwa birokrasi Indonesia sedang bertransformasi dari model Weberian klasik menuju modern governance yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Otonomi daerah dan kepemimpinan lokal. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999 dan berbagai revisinya, struktur pemerintahan Indonesia berubah menjadi lebih polisentris. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola sektor-sektor yang strategis, sementara DPRD berperan sebagai mitra legislatif yang mewakili suara rakyat di daerah. Prof. Fernandes menegaskan bahwa tantangan utama di tingkat lokal berkaitan dengan dinamika hubungan kepala daerah dan DPRD, keterbatasan fiskal daerah, serta kemampuan daerah mengoptimalkan potensi lokalnya. Dinamika yang terjadi antara kepala daerah dan DPRD secara ideal, kepala daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif di tingkat daerah. Ini merupakan duet strategis yang bekerja sama merumuskan kebijakan publik mulai dari rancangan Perda, APBD hingga pengawasan program. Namun dalam praktek hubungan ini kerap diwarnai konflik politik, terutama ketika perbedaan afiliasi partai, kepentingan fraksi, atau tarik-menarik proyek yang muncul. Deadlock dalam pengesahan APBD hingga sengketa politik yang berkepanjangan dapat mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah. Tidak jarang, konflik meruncing menjadi penggunaan hak angket terhadap kepala daerah atau sebaliknya. Pemotongan alokasi anggaran ke DPRD
Kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK terkait uang ketok palu dalam APBD menunjukkan patologi politik lokal yang memperlemah tata kelola daerah. Karena itu, diperlukan mekanisme check and balance yang sehat, komunikasi politik yang berbasis program, koalisi yang stabil pasca pilkada, serta peran Kemendagri sebagai mediator bila ketegangan menghambat roda pemerintahan. Meski demikian, sejumlah daerah mampu menunjukkan kolaborasi yang positif, menghasilkan perda yang inovatif, layanan publik yang berkualitas, dan kebijakan yang pro investasi. Kuncinya adalah integritas, kompetensi, serta political will dari aktor-aktor yang ada di daerah. Keterbatasan anggaran daerah, mandatory spending. APBD daerah umumnya terbebani oleh mandatory spending, minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Ditambah belanja pegawai yang sering mencapai hingga 30-50%. Akibatnya, ruang fiskal untuk program inovatif menjadi sangat terbatas, terutama pada daerah dengan PAD yang rendah. Banyak kepala daerah mengakui bahwa APBD mereka tersandra dalam hal belanja rutin sehingga sulit bergerak untuk melakukan pembangunan yang lebih progresif. Untuk mengatasinya, beberapa daerah menggunakan strategi seperti efisiensi belanja, rasionalisasi kegiatan non-prioritas, kerjasama pendanaan dengan swasta, optimalisasi DAK, atau mengejar dana intensif daerah sebagai reward atas kinerja fiskal dan pelayanan publik. Kepala daerah yang visioner bahkan mampu menggerakkan potensi di luar APBD yang mengundang investasi, menggandeng para investor, atau mengembangkan BUMD sebagai sumber pendapatan dalam jangka panjang. Keterbatasan anggaran pada akhirnya menjadi ujian kepemimpinan. Bagaimana memprioritaskan program yang paling berdampak, memastikan belanja wajib berkualitas, dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi kebijakan. Optimalisasi potensi daerah dan inovasi lokal. Setiap daerah memiliki keunikan yang potensi, baik sumber daya, budaya, posisi strategis maupun SDM. Otonomi daerah memberi ruang untuk mengelola potensi tersebut secara kreatif. Kepala daerah dituntut berperan sebagai CEO daerah, menyusun strategi dalam RPJMD, mengendalikan pelaksanaan di perangkat daerah, dan membangun jejaring dengan dunia usaha, komunitas, hingga pemerintahan pusat. Berbagai daerah terbukti berhasil seperti Banyuwangi yang mentransformasi sektor wisata, Surabaya yang melakukan reformasi layanan publik, hingga Sumedang yang mendorong ekosistem smart city. Inovasi daerah juga kini didukung regulasi seperti ruang legal melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan penghargaan Innovative Government Award dari Kemendagri. Bahkan konsep lab kabupaten atau kota mulai digunakan untuk merancang solusi berbasis data. Namun tetap ada kendala, yakni kualitas SDM aparatur yang beragam, birokrasi yang silo, serta intervensi politik jangka pendek. Karena itu, tata kelola yang baik di tingkat lokal sangat penting. Partisipasi masyarakat melalui musrembang, forum warga, atau media lokal berperan sebagai kontrol agar inovasi benar-benar pihak kepada publik. Secara filosofis, keberhasilan otonomi daerah merupakan bukti penerapan nilai-nilai pemerintahan, keadilan, distribusi, demokrasi lokal, dan kemandirian yang bertanggung jawab. Dengan dukungan pembinaan dan pendanaan pusat yang adil, daerah diharapkan mampu tumbuh sesuai karakteristiknya, namun tetap harmonis dalam bingkai NKRI. Pemerintahan di level kecamatan dan desa. Selain pemerintahan kabupaten atau kota, level kecamatan dan desa adalah sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan
yang langsung bersentuhan dengan rakyat. Reformasi desentralisasi di Indonesia memberikan peran penting pada level ini. Camat sebagai perpanjangan tangan bupati atau wali kota dan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa yang kini relatif otonom. Pasca lahirnya Undang-Undang Desa tahun 2014. Prof. Fernandes mengungkapkan beberapa fenomena dan tantangan di level kecamatan atau desa yang telah terjadi. Peran camat dan dilema penghasilan. Camat sendiri yakni ASN atau pejabat aparatur yang merupakan perangkat daerah, kabupaten atau kota. Camat memiliki fungsi koordinatif, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan, dan pembangunan di wilayah kecamatan, termasuk membina pemerintahan desa atau kelurahan. Kualifikasi camat umumnya eselon 4A ke atas dengan pendidikan minimal S1. Banyak pula yang berpendidikan S2. Tugasnya cukup kompleks karena harus menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dengan desa atau kelurahan, serta menangani urusan kewilayahan seperti keamanan, ketertiban, fasilitas investasi lokal, dan lain-lain. Namun, ironisnya, daya tarik jabatan camat dari sisi finansial kadang kalah dibanding kepala desa. Gaji pokok camat sebagai PNS golongan 4 barangkali sekitar 3-4 juta rupiah, ditambah tunjangan jabatan struktural. Di daerah tertentu, camat mendapat tambahan tunjangan yang bervariasi. Misalnya di DKI Jakarta, tunjangan kerja camat bisa mencapai puluhan juta, tapi di daerah yang lain jauh lebih rendah. Sementara kepala desa, berkat kebijakan terbaru, menerima penghasilan tetap yang cukup kompetitif. PP nomor 11 tahun 2019 menetapkan gaji pokok kepala desa minimal 2,4 juta rupiah per bulan, setara 120% gaji pokok PNS golongan 2. Banyak daerah menambah tunjangan kepala desa sehingga total pendapatan kepala desa bisa mencapai 3-5 juta rupiah bahkan lebih, tergantung kemampuan desa atau alokasi dari desa yang dimiliki desa tersebut. Selain itu, kepala desa sering menikmati fasilitas lokal, misalnya tanah bengkok yang dikelola sebagai tambahan penghasilan. Menariknya, syarat menjadi kepala desa cukup memiliki pendidikan formal minimal SMP atau SMA. Hal itu terdapat dalam Undang-Undang Desa. Jauh di bawah kualifikasi camat, namun kepala desa dipilih langsung oleh warga melalui pilkades, legitimasinya politik di tingkat lokal. Perbedaan ini memunculkan anekdot gaji kepala desa mengalahkan camat dalam beberapa sisi, padahal camat atasan struktural. Hal ini pernah menimbulkan kecemburuan dalam birokrasi, tetapi dipahami dalam konteks kepala desa mengemban tanggung jawab mengelola dana desa yang jumlahnya ratusan juta hingga miliaran rupiah per tahun. Memimpin kepala desa dan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di desa, sedangkan camat lebih sebagai pembina dan koordinator, tidak memiliki kewenangan anggaran sebesar desa. Karena di kecamatan sendiri pembiayaannya dibiayai oleh APBD kabupaten atau kota. Profesor Fernandes menyoroti bahwa motivasi bagi camat dan perangkat kecamatan harus diperhatikan. Jangan sampai terjadi brain drain, di mana ASN enggan menjadi camat karena beban banyak tetapi penghargaan kurang. Solusinya, beberapa Pemda memberi tunjangan tambahan bagi camat-camat yang berprestasi atau menjadikan jabatan camat sebagai batu loncatan karir. ASN yang sukses di kecamatan dipromosikan menjadi kepala dinas untuk tingkat kabupaten maupun kota. Untuk lebih memberdayakan camat, menjalankan program lokal yang jelas antara camat dan kepala desa perlu dijalin kemitraan yang harmonis. Camat memimpin desa tanpa arogansi birokrasi dan kepala desa menghormati camat sebagai pembina.
Optimalisasi dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Sejak tahun 2015, pemerintah pusat mengucurkan dana desa langsung ke desa-desa sebagai implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Setiap desa mendapatkan alokasi dengan formula tertentu berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, letak geografis, dan luas desa tersebut. Nilainya berkisar antara 800 juta rupiah hingga di atas 3 miliar rupiah per tahun. Dana desa ditujukan untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaannya diatur dalam 2 bidang besar, yakni pembangunan infrastruktur atau konstruksi dan pemberdayaan masyarakat. Profesor Menarius menegaskan bahwa dana desa harus digunakan secara efektif dan efisien untuk benar-benar mendorong kemandirian ekonomi desa. Pada tahun-tahun awal, banyak dana desa terserap untuk pembangunan fisik, jalan, desa, balai, drainase, dan lain-lain. Ini bagus untuk menyediakan infrastruktur dasar. Namun ke depan, desa diharapkan lebih banyak mengarahkan dana untuk pemberdayaan ekonomi seperti mendukung UMKM, BUMDes, pertanian, dan pariwisata lokal. Kementerian Keuangan juga menggarisbawahi pentingnya dana desa dalam pengembangan potensi ekonomi lokal, misalnya memberikan modal usaha bagi UMKM desa, membangun pasar desa, mengembangkan wisata, dan menciptakan lapangan kerja di desa. Contoh yang konkret yang terjadi di berbagai desa, dana desa dipakai untuk mendirikan badan usaha milik desa, untuk mengelola unit desa seperti simpan pinjam, produksi air minum, wisata desa, dan sebagainya. Ini sejalan dengan upaya agar perputaran ekonomi terjadi di desa dan tidak semua hasil ekonomi mengalir ke kota. Program pemberdayaan lain termasuk pelatihan keterampilan bagi pemuda desa, pendampingan, pemasaran produk lokal, hingga bantuan alat produksi untuk petani dan nelayan. Di sektor wisata, tak sedikit desa memanfaatkan dana untuk memperbaiki akses ke lokasi wisata, membangun homestay atau tempat wisata baru. Contoh, desa wisata Gelangeran yang ada di Gunung Kidul, desa Ponggok di Klaten dengan wisata air, serta mempromosikannya melalui media sosial. Hasilnya, wisatawan meningkat dan pendapatan desa serta-merta bertambah. Semua inisiatif ini bertujuan untuk kemandirian desa itu, agar desa bisa menjadi subjek pembangunan, tidak hanya mengandalkan alokasi pemerintah. Yang juga perlu diperhatikan adalah akuntabilitas dana desa, karena besarnya dana desa yang dikelola, seperti kasus penyelewengan oleh oknum kepala desa muncul di berbagai tempat. Pendampingan dan pengawasan menjadi kunci. Pemerintah menugaskan pendamping desa di setiap kecamatan untuk membantu perencanaan dan pelaporan desa. Selain itu, partisipasi warga desa melalui musyawarah harus benar-benar dilaksanakan agar penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan warga, yang dilakukan secara transparan, misalnya dilakukan dengan memasang baliho APBDes di tempat umum. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dana desa dapat benar-benar berjalan efektif untuk mencapai tujuannya. Desa sebagai subjek pembangunan. Paradigma baru yang dibangun selama ini bahwa desa membangun artinya desa bukan lagi sekedar menerima program dari pusat, melainkan memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri dalam tingkat otonomi tingkat desa dan inisiatif membangun dari bawah. Pemerintah pusat mengakui eksistensi kewenangan lokal berskala desa dan mendorong munculnya inovasi lokal. Ada ungkapan yang populer, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa. Hal ini merupakan nawacita dari pemerintahan Presiden Jokowi yang menunjukkan komitmen bahwa desa adalah titik tolak kemajuan nasional. Banyak kisah sukses di mana desa menjadi pelopor solusi lokal. Desa yang berhasil swasembada pangan, desa digital yang semua administrasi sudah
dilakukan secara online, desa inklusif, ramah, dan difabel, hingga desa yang mandiri energi, yakni dengan menggunakan PLTMH atau biogas dalam ukuran atau skala desa. Pemerintah daerah dan pusat semestinya menjadikan capaian-capaian desa itu contoh untuk direplikasi di tempat desa. Dalam konteks ini, camat dan kabupaten punya peran memberi inkubasi dan dukungan. Misalnya, program perdesaan yang produktif di beberapa kabupaten mengelompokkan beberapa desa untuk fokus dalam komoditas unggulan tertentu atau program desa brilian dengan kerjasama Kemendes dan perbankan yang mendorong inovasi keuangan inklusif di desa. Tak kalah penting adalah pemberdayaan sosial. Meningkatkan partisipasi warga desa dengan pembangunan sistem gotong royong sebenarnya sudah berakar di desa. Dan ini modal sosial yang sangat besar. Tinggal bagaimana kepala desa memobilisasi secara positif. Contoh, swadaya masyarakat masih sering terlihat dalam pembangunan rumah ibadah, posyandu, atau perbaikan jalan kecil. Dengan dukungan dana yang stimulan dari dana desa, swadaya itu bisa lebih dioptimalkan. Tantangan desa ke depan antara lain adalah urbanisasi. Banyak pemuda migrasi dari kota yang tinggal di kampung tua menuju desa, sehingga perlu diciptakan peluang usaha agar pemuda betah di desa. Selain itu, agar desa tidak tertinggal, perlu konektivitas fisik, jalan, jembatan, hingga ke pelosok daerah desa terpencil, dan konektivitas digital internet desa. Program desa internet atau fasilitas wifi di balai desa menjadi penting dalam era sekarang ini. Secara keseluruhan, level kecamatan dan desa merupakan fondasi paling penting dari sistem pemerintahan nasional. Jika desa-desa kuat, maka tertiblah pemerintahan itu dan sejahtera juga masyarakatnya. Otomatis akan menopang kemajuan kabupaten, provinsi, hingga negara. Oleh karena itu, investasi pada pembangunan desa adalah strategi jangka panjang untuk membangun bangsa. Sebagaimana dikatakan, desa bukan sekedar objek pembangunan, namun sebagai subjek utama pembangunan. Tempat sebagian besar produksi dan sumber daya alam dan budaya nasional berada. Kuat di desa, maka kuatlah negara. Pesan dan motivasi untuk para mahasiswa doktoral. Pada perkuliahan, Prof. Fernandes Mangunsong menyampaikan pesan motivasi untuk menggugah para mahasiswa doktoral ilmu pemerintahan, yang intinya beliau mendorong para mahasiswa untuk berpikir jauh ke depan dalam karir akademis sehingga memberi kontribusi ilmiah. Beberapa poin inspiratif yang disampaikan antara lain, jadilah guru besar di masa depan. Gelar doktor bukan tujuan akhir, melainkan gerbang awal menuju kiprah akademik yang lebih besar. Mahasiswa didorong untuk terus berkarya pasca lulusan dengan target mencapai profesor atau guru besar melalui penelitian dan publikasi konsisten. Semangat lifelong learning dan produktivitas ilmiah harus dijaga. Artinya, jangan berpuas diri hanya dengan menyandang gelar doktor, tetapi gunakan ilmu dan kompetensi yang didapat untuk memperkaya khasanah ilmu pemerintahan dan mendidik generasi berikutnya. Perbanyak publikasi internasional. Reputasi akademik saat ini sangat diukur dari output ilmiah yang terpublikasi, apalagi jurnal internasional berreputasi. Mahasiswa doktoral diingatkan untuk sejak dini melatih kemampuan menulis artikel atau jurnal. Publikasi di jurnal terindeks seperti Scopus tidak hanya meningkatkan visibility peneliti secara global, tapi juga membawa nama baik institusi dan negara. Google Scholar dan indeks lainnya akan mencatat jejak citasi karya-karya ilmiah tersebut dengan terlibat dalam percakapan ilmiah secara global. Mahasiswa doktoral ilmu pemerintahan dapat berkontribusi pada teori dan praktek pemerintahan di level internasional. Misalnya, menulis tentang pengalaman Indonesia dalam desentralisasi
yang sedang kita pelajari di negara ini. Kolaborasi riset Profesor Fernandes menegaskan bahwa para promotor dan dosen di program doktor siap mendukung dan berkolaborasi dalam meneliti mahasiswa. Mahasiswa sebaiknya proaktif membangun jejaring untuk dilakukan secara riset, baik lintas disiplin maupun lintas negara. Misalnya, kolaborasi dengan rekan di Fakultas Teknik untuk topik Smart City, atau dengan peneliti di luar negeri untuk komparasi kebijakan publik. Kolaborasi tidak hanya memperkaya perspektif dan metode, tapi juga pendanaan riset yang lebih luas. Beliau merangkum 3 kunci sukses yang sudah disinggung tadi pada bab awal kami sampaikan, yakni 1, sabar, 2, gigih, yang ketiga, pantang menyerah. Penelitian doktoral seringkali bukan proses yang linear, ada kalanya eksperimen atau pengumpulan data, hipotesis yang tidak terhukum, atau hasil tulisan dikritik tajam oleh reviewer jurnal. Disinilah mental endurance mahasiswa diuji. Kesabaran dibutuhkan dalam melalui tahap demi tahap. Ujian kualifikasi, proposal, penelitian, penulisan disertasi. Kegigihan diperlukan agar tetap tekun bekerja meski menghadapi kebuntuan atau kritik. Terus merevisi, belajar teori baru atau menggali data tambahan, dan pantang menyerah berarti apapun rintangannya, termasuk mungkin tekanan pekerjaan, keluarga, finansial selama melaksanakan studi. Mahasiswa harus mampu bangkit dan melanjutkan perjuangan akademiknya hingga selesai. Selain itu, penting pula untuk menjaga motivasi intrinsik. Ingat kembali alasan mengapa kita mengambil program S3. Apakah untuk passion keilmuan, untuk karir dosen, atau kontribusi kebijakan. Dengan mengingat tujuan luhur diharapkan semangat tidak mudah padam. Lingkungan yang positif juga krusial. Saling mendukung antara sesama mahasiswa doktoral, terbuka pada masukan pembimbing, dan menjaga kesehatan mental fisik selama studi. Profesor Fernandes juga mengajak mahasiswa doktoral memanfaatkan waktu studi untuk mengasah keterampilan tambahan, misalnya metode penelitian yang canggih, statistika lanjutan, software analisis, data kualitatif. Keterampilan mengajar karena kelak kemungkinan akan menjadi dosen atau pengajar, serta kemampuan lobby atau advokasi kebijakan, karena doktoral ilmu pemerintahan bisa berperan sebagai policy advisor. Semua ini akan memperkaya profil lulusan doktoral. Sebagai penutup, sebagai motivasi, khususnya bagi kami, beliau barangkali mengingatkan bahwa pencapaian gelar doktoral adalah kontribusi bagi masyarakat ilmiah dan bangsa. Gelar ini membawa tanggung jawab untuk terus berpikir secara kritis dan memberikan pencerahan. Harapannya, alumni program doktoral IPDN ini kelak menjadi pemimpin baik di kampus, pemerintahan, maupun sektor lain yang memiliki karakter reformis dan visioner. Dalam perkuliahan, Prof. Fernandes memberikan kerangka berpikir filosofis, metodologis bagi mahasiswa program doktor ilmu pemerintahan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa poin utama, yakni landasan ilmu pemerintahan yang sangat penting untuk memahami hakikat pemerintahan, metode ilmiah dalam mengkaji, serta tujuan nilai yang hendak diwujudkan. Ontologi membantu menjawab apa itu pemerintahan, konsep dan batasan ilmu. Epistemologi menuntun bagaimana mempelajari pemerintahan secara bertanggung jawab. Aksiologi mengingatkan untuk apa ilmu itu dipergunakan, yakni demi kemaslahatan rakyat melalui prinsip-prinsip good governance. Dengan filsafat ilmu, posisi ilmu pemerintahan sebagai disiplin mandiri makin jelas dan kokoh. Kebijakan dan kepemimpinan pemerintahan harus dilihat dalam sistem yang menyeluruh.
Studi dinamika kepemimpinan nasional Indonesia menunjukkan interplay antara kekuatan sipil dan militer. Reformasi telah mengupayakan supremasi sipil dengan menghapus fungsi ABRI. Namun, tren pasca 2024 memperlihatkan militer kembali punya peran di pucuk pimpinan dan indikasi militeristik dalam pemerintahan. Meski demikian, ada unsur kesinambungan kebijakan yang menggarisbawahi bahwa pemerintah bukan soal individu saja, tetapi keberlanjutan institusional. Penting untuk menjaga keseimbangan hubungan sipil militer sesuai dengan prinsip demokrasi, agar stabilitas dan reformasi dapat berjalan secara beriringan. Reformasi birokrasi tetap menjadi agenda sentral. Birokrasi Indonesia masih dihadang isu inefisiensi, korupsi, nepotisme yang menghambat kinerja. Perlu langkah serius untuk membenahi prosedur yang lambat, menekan biaya politik yang memicu korupsi, dan membangun kultur ASN berbasis kinerja serta kompetensi. Tanpa birokrasi yang profesional di berbagai program pembangunan tak akan efektif. Pemerintah harus terus mendorong simplifikasi pelayanan, transparansi, dan meritokrasi dalam tubuh birokrasi. Paradigma kebijakan publik telah bergeser ke arah kolaboratif, digital, dan berbasis merit. Pemerintah menyadari tidak bisa bekerja secara sendiri. Kolaborasi multi aktor menjadi keniscayaan dalam memecahkan masalah publik. Transformasi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan, meski harus diimbangi perbaikan proses manualnya. Sumber daya manusianya pun harus dikelola dengan pendekatan yang baru, misalnya rekrutmen secara terbuka, rotasi secara berimbang, dan pengembangan kapasitas agar birokrasi lebih dinamis. Ini diharapkan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lincah dalam menghadapi perubahan. Otonomi daerah memberikan peluang inovasi di level lokal, tapi juga muncul tantangan disharmonisasi eksekutif dan legislatif. Anggaran yang terbatas dengan beban belanja yang wajib serta kebutuhan kepala daerah yang visioner, pemerintah daerah didorong kreatif mencari terobosan pendanaan dan mengoptimalkan potensi wilayah. Hubungan pusat dan daerah perlu diatur secara sinergis. Pusat memberi arahan dan dukungan secara regulasi dan pendanaan, tetapi menghormati kearifan lokal dan inisiatif yang dimiliki oleh daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditopang oleh kinerja pemerintah daerah sebagai frontliner. Level kecamatan dan desa tak boleh luput dari perhatian. Kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu diperkuat perannya dan diberi intensif yang memadai. Dengan kucuran dana desa telah menjadi arena penting pembangunan dari bawah. Jika dana desa digunakan tepat sasaran untuk pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM, maka desa bisa menjadi basis pertumbuhan yang mengurangi kesenjangan kota-kota dan desa. Konsep desa membangun di mana desa menjadi subjek aktif pembangunan harus terus dikawal melalui peningkatan kapasitas aparatur negara dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, materi kuliah ini menegaskan bahwa ilmu pemerintahan sebagai disiplin memiliki peran strategis dalam membentuk paradigma berpemerintahan yang baik. Dengan pemahaman filosofis yang kuat, serta metode riset yang mumpuni, dan sikap mental aparatur yang melayani, diharapkan berbagai persoalan tata kelola dapat dipecahkan. Bagi mahasiswa doktoral, bekal ini sangat penting untuk membangun penelitian agar berakar pada kebutuhan nyata dan berkontribusi pada pengembangan ilmu, yang pada akhirnya keluaran yang diharapkan adalah lahirnya pemikir-pemikir yang kritis dan pemimpin-pemimpin pemerintahan baru yang mampu membawa inovasi dan perubahan positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan usulan penelitian sebagai prasyarat dalam program doktoral. Saya dalam usulan penelitian mengangkat judul Koordinasi Pemerintahan dalam Pelaksanaan Penyidikan Malpraktek.
dalam penyidikan malpraktek kesehatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ya, adapun latar belakang yang dapat kami sampaikan yakni dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Penegakan hukum di bidang kesehatan merupakan aspek yang krusial, di mana dalam prakteknya penegakan hukum di sektor ini kerap menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar instansi pemerintahan, baik pusat dan daerah, seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan yang ada di provinsi, kabupaten, maupun kota, serta aparat penegak hukum itu sendiri. Koordinasi yang lemah antar instansi menyebabkan lambannya penanganan kasus pelanggaran, tumpang tindih kewenangan, dan tidak optimalnya perlindungan hukum bagi pasien maupun bagi tenaga kesehatan itu sendiri. Hal ini diperparah dengan kompleksitas regulasi di bidang kesehatan dan perbedaan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum kesehatan di Indonesia sejalan dengan ketentuan konstitusi, khususnya pasal 28 huruf H, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menggarisbawahi hak atas kesehatan. Negara diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang melindungi dan memenuhi hak kesehatan masyarakat melalui penyusunan kebijakan, regulasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan. Pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kesehatan telah menjadi salah satu program yang prioritas dengan menekankan 3 area prioritas kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur, penurunan kasus TBC, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pelayanan kesehatan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, tenaga medis memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, etika, dan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi dugaan praktek medis yang menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik, psikologis, maupun finansial. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyidikan terhadap tenaga medis yang diduga melakukan pelanggaran harus melalui rekomendasi Majelis Disiplin Profesi. Ketentuan ini menimbulkan tantangan tersendiri karena proses etik dan disiplin seringkali tidak sinkron dengan kebutuhan penyidikan hukum pidana. Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi antar lembaga dalam proses penyidikan malpraktek menyebabkan penanganan kasus tidak konsisten dan tidak ada keadilan bagi korban maupun keluarga korban malpraktek. Dari banyaknya kasus yang telah dialami masyarakat terkait adanya tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan telah menjadi perhatian publik karena dampak dari pelanggaran ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan kerugian baik moral maupun fisik bagi pasien, keluarga pasien, maupun penyedia layanan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melalui aparat penegak hukum harus berperan dalam menjamin dan melindungi hak-hak pasien, menjaga integritas sistem kesehatan, dan memastikan bahwa semua mematuhi standar etik dan prosedur hukum. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh penyidik Polri maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menangani perkara malpraktek kesehatan adalah koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan instansi terkait masih belum dilakukan secara optimal, yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih di mana antara pelanggaran etika, pelanggaran disiplin, atau merupakan pelanggaran pidana yang tidak jelas sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Malpraktek kesehatan merupakan isu multidimensi yang melibatkan aspek hukum, etika, dan disiplin profesi. Banyak kasus dugaan malpraktek yang tidak berlanjut pada proses
peradilan dan tidak memiliki kepastian hukum. Tidak selesai secara tuntas akibat prosedur hukum yang terlalu panjang, kompleks, serta belum adanya kepastian hukum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat, serta tidak memberikan rasa keadilan dan mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, khususnya bagi korban maupun keluarga korban. Di sisi lain, tenaga medis dan tenaga kesehatan merasa kurang mendapat perlindungan hukum yang secara proporsional, sehingga enggan mengambil tindakan medis yang berisiko meskipun secara klinis itu diperlukan. Kekhawatiran-kekhawatiran terhadap potensi tuntutan hukum dapat menghambat pengambilan keputusan medis yang cepat dan tepat, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan merugikan masyarakat secara luas. Meningkatnya kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia menjadi tantangan yang serius, yakni dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, dari tahun 2023 hingga tahun 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mencatat terjadi sebanyak 51 aduan dugaan malpraktik di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus berujung pada kematian pasien. Selain kematian, laporan juga mencakup 10 kasus terjadi infeksi atau komplikasi. 8 kasus terjadi karena kesalahan prosedur. Kita bicara kesalahan prosedur medis dalam hal ini. Serta 7 kasus terjadi cacat atau luka berat. Dengan 13 diantaranya terjadi pada tahun 2025. Aduan pelanggaran tenaga medis dan tenaga kesehatan ini berasal dari 2 jalur sumbernya. 1, dilaporkan secara langsung oleh masyarakat, baik langsung pada Kementerian Kesehatan maupun kepada kepolisian. Sementara 30 kasus lainnya terdeteksi melalui pemantauan media sosial dan media massa. Pelanggaran-pelanggaran malpraktik yang sering terjadi diantaranya, contoh yang sudah ini berdasarkan data yang ada, kepala bayi tertinggal dalam rahim ibu terjadi di Bangkalan. Tangan warga Palembang yang cacat setelah dilakukan infus. Kasus pasien cabut gigi di RSHS yang kemudian meninggal dunia. Bayi meninggal terjadi di Jakarta Utara. Kasus Nani Darham tewas seusai sedot lemak. Dan masih banyak lagi kasus-kasus malpraktik yang telah terjadi. Berdasarkan gambar latar belakang tersebut, sejumlah permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. 1. Belum terbangunan mekanisme koordinasi yang terpadu. Koordinasi antar lembaga pemerintahan yang terlibat dalam proses penyidikan kasus malpraktik kesehatan di DKI Jakarta masih bersifat sektoral dan parsial. Tidak terdapat sistem terpadu yang mengatur alur komunikasi, pembagian tugas, serta prosedur serta lintas instansi. Akibatnya, proses penyidikan sering kali berjalan secara terpisah dan tidak sinkron, sehingga menghambat efektivitas penanganan kasus malpraktik tersebut. Ketidakterpaduan ini juga menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi dan duplikasi kerja yang pada akhirnya memperlambat proses penyidikan dan mengurangi akurasi hasilnya. 2. Tumpang tindih kewenangan antar instansi. Dalam pelaksanaan penyidikan, terdapat beberapa instansi yang memiliki kewenangan serupa atau saling bersinggungan, seperti Dinas Kepolisian, Dinas Kesehatan, Majelis Disiplin Profesi, dan juga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Namun, batasan kewenangan yang tidak jelas seringkali menimbulkan konflik peran dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Misalnya, siapa yang berwenang melakukan investigasi awal, siapa yang berhak menetapkan itu merupakan pelanggaran etik, disiplin, atau pidana,
dan siapa yang berhak mengeksekusi sanksi. Ketidaktegasan ini berpotensi menimbulkan tarik ulur kepentingan antar lembaga dan memperlemah integritas proses penyidikan. Minimnya integrasi data dan informasi. Salah satu kendala utama dalam koordinasi adalah tidak adanya sistem integrasi data yang memungkinkan dilakukan pertukaran informasi secara real time antar instansi. Data rekam medis, laporan pengaduan, hasil investigasi, dan dokumen pendukung lainnya seringkali tersebar di berbagai lembaga tanpa mekanisme penghubung yang efisien. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam verifikasi kasus dan kesulitan dalam membangun kronologi kejadian secara utuh. Tanpa integrasi data, proses penyidikan menjadi terfragmentasi dan rentan terhadap kesalahan interpretasi. Kurangnya forum komunikasi lintas sektoral. Koordinasi yang efektif membutuhkan ruang komunikasi yang rutin dan terbuka antara pemangku kepentingan. Namun, yang terjadi di DKI Jakarta belum tersedia forum lintas sektoral secara khusus membahas penyidikan kasus malpraktek kesehatan. Akibatnya, komunikasi antar instansi cenderung bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan. Ketidakhadiran forum ini menghambat proses konsolidasi informasi, penyamaan persepsi, dan penyusunan strategi bersama dalam penanganan kasus. Padahal, forum semacam ini sangat penting untuk membangun sinergi dan memperkuat kolaborasi antar lembaga. 5. Perbedaan interpretasi terhadap regulasi. Regulasi yang mengatur penyidikan malpraktek kesehatan seringkali ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing instansi. Misalnya, perbedaan pemahaman terhadap definisi malpraktek, prosedur pembuktian, dan standar etika profesi dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penyidikan. Ketidakharmonisan interpretasi ini tidak hanya menghambat koordinasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan kasus. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pelatihan bersama agar semua pihak memiliki persamaan persepsi dan pemahaman yang seragam. Lemahnya pengawasan dan evaluasi koordinasi. Tidak terdapat mekanisme pengawasan dan evaluasi yang secara khusus menilai efektivitas koordinasi antar instansi dalam penyidikan kasus malpraktek. Tanpa sistem monitoring yang jelas, sulit untuk mengidentifikasi kelemahan, mengukur kinerja, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Lemahnya pengawasan juga membuka peluang terjadinya kelalaian, penyimpangan prosedur, dan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi koordinasi seharusnya menjadi bagian yang integral dari sistem penyidikan agar prosesnya tetap akuntabel dan transparan. Dalam perumusan selanjutnya ditarik dalam perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana bentuk dan mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan penyidikan kasus malpraktek. 2. Apa saja faktor pendukung dan menghambat dalam koordinasi pemerintahan terkait penyidikan kasus malpraktek kesehatan. 3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam proses penyidikan kasus malpraktek. 4. Apa strategi dan kebaharuan koordinasi pemerintahan dalam penyidikan kasus malpraktek kesehatan. Dengan perumusan masalah tersebut, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola koordinasi dalam penanganan kasus malpraktek kesehatan, khususnya di wilayah DKI Jakarta, serta menjadi referensi bagi daerah lain dalam membangun sistem penyidikan yang terintegrasi dan responsif. Tujuan penelitian ini yakni sejalan dengan rumusan masalah ada 4, yakni 1. Untuk mengetahui dan menganalisis dan menjelaskan koordinasi pemerintahan dalam pelaksanaan penyidikan kasus malpraktek kesehatan. 2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses koordinasi pemerintahan terkait kasus malpraktek kesehatan. 3. Untuk mengetahui,
dan menganalisis dan menjelaskan upaya mengatasi faktor penghambat koordinasi pemerintahan dalam proses penyidikan kasus malpraktek kesehatan. Keempat, untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan strategi kebaharuan koordinasi pemerintahan dalam penyidikan kasus malpraktek kesehatan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis yang diharapkan dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan penelitian serta hasil penelitian ini adalah: 1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur terkait koordinasi pemerintahan dalam pelaksanaan penyidikan kasus malpraktek kesehatan, khususnya dengan pendekatan teori push and pull serta teori stakeholder. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memperluas pemahaman mengenai penerapan kedua teori tersebut dalam koordinasi pemerintahan dalam proses penyidikan khususnya kasus malpraktek kesehatan. Kedua, manfaat secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, khususnya dalam perumusan strategi koordinasi pemerintahan dalam melaksanakan penyidikan kasus malpraktek kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan Kementerian Kesehatan, khususnya koordinasi pemerintahan dalam pelaksanaan penyidikan kasus malpraktek kesehatan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembentukan sistem hukum kesehatan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kebijakan dalam strategi yang mampu memperkuat koordinasi lintas sektoral serta memastikan keselarasan antara norma hukum, standar profesi, dan praktek pelayanan kesehatan. Kebijakan ini menjadi instrumen penting dalam membangun sistem hukum yang adaptif, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan publik di bidang kesehatan. Demikian usulan atau kami. Selanjutnya nanti akan perlu kami dalami lagi dalam metode penelitian dengan mungkin masukan dari para pembimbing dan guru besar yang ada di IPDN. Terima kasih. Akhir kata, mohon maaf atas kesalahan dalam hal penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.